Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan guru, kita berjumpa lagi di aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Bersama saya Dandi Satya Nugraha SPD dari SDN Pekayon Jaya 6, calon guru penggerak angkatan 7. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Husni, yaitu guru kelas 6 yang akan berbagi untuk percakapan supervisi akademik berikut. Assalamualaikum Bapak Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Husni, kita bertemu iya. di sini untuk mengadakan supervisi akademik yang akan saya lakukan kepada Pak Husni. Untuk kenapa kita ada di sini? Mungkin Pak Husni bisa menceritakan ada apa kita mengadakan percakapan ini, Pak? Ya begitu. Alhamdulillah banget ya Pak Dadi ya. Ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Jujur, saya dari kemarin tuh sebenarnya nunggu-nunggu nih ya. Oke. Pengen ketemu dengan Pak Dadi dengan tujuan saya nih begini. Jadi nih kemarin saya melaksanakan pembelajaran di kelas saya. Oke, sebentar Pak Husni, saya ambil catatan saya dulu. Ya, silakan Pak. Ya, saya melaksanakan pembelajaran di kelas saya. Tapi di perjalanan pengajaran, ibaratnya si siswa atau anak didik kita ini cenderung lebih asik ngobrol. Oke. Gitu. Iya, Ngobrol Pak. sendiri atau dengan temannya ketimbang ibaratnya mendengarkan apa yang kita jelaskan atau Oke. penjelasan begitu. Berarti rencana pertemuan ini Pak Husni ingin mencari solusi atas permasalahan yang dialami di kelas, ya. Betul, iya. Oke. Terus tujuan akhir dari pertemuan ini apa ya Pak Husni ya? Ya tujuannya adalah gini Pak. Ya seperti amanah yang diembankan kepada seorang guru atau pendidik gitu ya. Dimana kita ini harus bisa menggali potensi anak dan juga mengembangkannya gitu Pak Dandi. Gitu. Oke, potensi. Nah, tadi kan kita berarti sudah mencapai identifikasi permasalahannya, yaitu tadi Pak Husni bilang anak-anak itu kurang menyimak pada waktu kita mengajar, Iya, gitu betul. ya Pak ya. Nah, apa ada lagi hambatan atau gangguan yang menghalangi Bapak dalam pembelajaran selain itu? Sebenarnya itu aja sih. Itu aja ya. Oke. Terus Untuk saat ini ya. untuk saat ini itu ya. betul, Jadi ya. anak-anak yang kurang menyimak pada waktu mengajar. Iya Nah, betul. lalu rencana dari Bapak Husni untuk mencapai tujuan dalam arti supaya pembelajaran anak-anak itu bisa baik itu bagaimana? Nah itu justru itu Pak. Saya ingin mencoba menerapkan rancangan pembelajaran atau ya rancangan pembelajaran kita ini yang bersifat diferensiasi gitu. Diferensiasi Pak. ya, betul Pak. Kenapa kita mencoba untuk menerapkan RPP berdiferensiasi gitu. Karena menurut ibaratnya informasi yang saya dapat baik itu dari sesama rekan guru atau dari webinar-webinar bahwa RPP diferensiasi ini mampu gitu untuk menggali minat dan bakat anak secara keseluruhan, begitu. Jadi saya ingin membuktikan nih, gitu, ingin membuktikan bahwa dengan sebuah rancangan pembelajaran berdiferensiasi, jadi anak yang tadi banyak ngobrol itu jadi maksudnya jadi tersalurkan gitu, maksudnya jadi terorganisir gitu maksudnya. Berarti minat dan bakatnya mungkin mereka akan muncul ya dalam pembelajaran itu ya, daripada mengobrol. Iya. Kan beda ya. Ibaratnya ketika anak itu berdiskusi tentang sesuatu dengan ada tujuan, dengan ngobrol memang di luar daripada konteks pembelajaran gitu Pak. Betul Pak. Gitu. Lalu ukuran keberhasilan dari rencana Pak Husni ini bagaimana Pak? Maksudnya bagaimana melihat keberhasilan ketika pembelajaran diferensiasi ini saya jalankan? Nah,
Jadi apa namanya tujuannya? Ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilannya saya ingin gitu. Secara pribadi atau sebagai guru ingin apa namanya mengembangkan minat dan bakat anak itu semuanya gitu, menyeluruh. Gitu. Berarti ukuran keberhasilan ketika mereka bisa menangkap pembelajaran dengan baik melalui minat dan bakat dalam pembelajaran diferensiasi tersebut ya Pak ya. Iya. Lalu sekarang kita ke komitmen Bapak terhadap rencana aksi yaitu mengadakan pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana Pak? Komitmennya. Nah, maka dari itu kenapa saya belakangan ini mencari Pak Dandi. Satu, saya meminta memang mau apa namanya mau berdiskusi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas. Iya, Pak. Kan gitu. Nah, untuk komitmen ini maka saya mohon kepada Pak Dandi untuk apa namanya mensupervisi saya, itu sebagai wujud apa untuk mengukur gitu, bukan untuk mengukur keberhasilan daripada saya mengajar dengan menggunakan RPP diferensiasi. Jadi begitu ya Pak ya. Gitu. Berarti kalau di sini pertanyaan selanjutnya adalah siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Berarti salah satunya saya kan. Iya. Ya kepala sekolah, dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain juga, gitu. Terus ada lagi kegiatan-kegiatan lain seperti yang lain yang AKG, apalah dan sebagainya yang mendukung tentang itu. Siap Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak Husni, untuk tindak lanjut dari sesi percakapan ini, kira-kira kita mau mengadakan pembelajaran diferensiasinya itu kapan ya? Nah, karena sekarang Pak Dandi sudah menyatakan siap untuk membantu saya dalam supervisi pembelajaran saya, maka izinkan saya untuk mohon berikan waktu saya untuk 2 hari. 2 hari ya Pak ya. Kebetulan dalam 2 hari ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran dengan tema yang sudah tadi disiapkan gitu. Tema yang sesuai untuk anak-anak. Berarti 2 hari lagi kita akan ketemu untuk mengadakan supervisi akademik di kelas Pak Husni. Hal-hal yang harus dipersiapkan juga Pak Husni harus siap semua ya. Betul. Salah satunya adalah RPP berdiferensiasinya apa ada lagi Pak Husni? Barangkali sebagai alat bantu media, bantu dan media yang mendukung ya tentang tema tersebut. Nah berarti sesi percakapan kita ini insya Allah sudah ada solusi yang datangnya dari Pak Husni sendiri. Semoga nanti kita untuk supervisi akademiknya itu bisa berjalan dengan lancar. 2 hari lagi ya, 2 hari lagi dari sekarang ya. Kalau gitu, kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sesi percakapan ini. Semoga kedepannya pembelajaran yang Pak Husni adakan itu selalu bisa mencangkup minat dan bakat siswa. Begitu ya Pak Husni ya. Terima kasih banyak Pak Husni. Tunggu ya 2 hari lagi. Siap Pak Husni. Terima kasih kawan-kawan semua. Semoga pembelajaran percakapan untuk supervisi akademik ini bisa kita lanjutkan nanti untuk sesi observasi di kelas Pak Husni. Semoga guru-guru semua yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan kebaikan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Bapak, bagaimana? Kalian sehat semuanya? Sehat. Ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada teman kita yang sakit? Oke, untuk itu, untuk mengawali hari ini kita
absen dulu ya. Kita absen. Siapa yang hadir nanti menunjukkan tangan dan bilang hadir ya. Yang tidak hadir berarti nggak nunjuk tangan ya. Oke. Alaira ada? Hadir. Hadir. Anindya? Hadir. Anliaka? Hadir. Akila? Hadir. Arkan? Hafil? Hadir, Pak. Askia? Hadir, Pak. Delicia? Hadir. Selonia? Hadir. Damian? Hadir. Anisi? Hadir. Delta? Hadir. Demaya? Hadir. Ditya? Hadir. Fatan Almaisan? Hadir. Hasna? Hadir. Hasna? Hadir. Aura? Hadir. Pinondang? Hadir. Kenji? Hadir, Pak. Koresh? Hadir, Pak. Mikael? Hadir, Pak. Muhammad Azraful Anam? Hadir Pak. Muhammad Aja? Muhammad Fatan Mubina? Hadir, Pak. Muhammad Rafael? Hadir. Namira? Selamat Oh, Pak. Namira tidak hadir. Kenapa? Sakit ya? Iya. Oke. Namira tidak hadir. Naura? Hadir. Iya. Noriski? Hadir. Pandu? Hadir. Rafan? Hadir. Ija? Dinapa? Dinapa? Hadir. Iya. Salman Salampati? Hadir. Sinti Nur Amelia? Hadir, Pak. Tiara? Hadir. Tiffany? Hadir. Oke, berarti teman kita satu orang tidak hadir karena dia sedang dalam keadaan kurang sehat. Ya, kita doakan teman kita supaya disehatkan kembali agar bisa berkumpul dengan kita ya untuk melaksanakan belajar mengajar. Baik, kalau begitu kita sebelum mengajar ke pembelajaran terlebih dahulu sebagai bangsa Indonesia yang harus punya atau memiliki rasa nasionalisme kita ya, nanti kita akan membaca menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi sebelumnya siapa yang mau memimpin doa? Tahu berapa? Siapa yang mau memimpin doa? Acu kanan. Nah, Delta silakan Delta mimpin doanya di depan ya. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan. Terima kasih Delta ya yang memimpin doa untuk hari ini. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Amin. Ya Allah. Baik, supaya lebih semangat lagi, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya sebagai bukti bahwa kita memiliki rasa patriotisme Indonesia. Marilah
ya sebagai bukti ya bahwa kita memiliki rasa patriotisme kita terhadap negara kita Indonesia tercinta. Juga kita harus selalu ingat dan selalu melaksanakan dasar negara Republik Indonesia. Tahukah dasar negara Indonesia itu apa? Apa? Pancasila. Yuk kita sebutkan kelima pasal Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya. Untuk lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyebutkan dasar negara kita yang 5 yaitu Pancasila ya. Dan juga kita sudah mempersiapkan diri untuk lebih semangat lagi dalam belajar hari ini. Ya, bagaimana? Siap belajar? Siap. Oke. Seperti sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini ya, yaitu tema 6 sub tema 3 yaitu tentang bumi. Tentang apa? Tentang bumi, matahari dan bulan ya. Jadi hari ini kita akan membahas atau mencari tahu, mempelajari bumi, matahari dan bulan. Tapi sebelumnya, kita kembali ke pembelajaran yang lalu bahwa kita sudah mempelajari tentang tata surya. Ayo, adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu tata surya? Cung, yang bisa. Siapa? Ayo, tata surya. Ayo, April? Apa? Tata surya adalah tatanan planet-planet di luar angkasa. Iya, betul, bagus sekali ya. Kata April, tatanan planet apa namanya? Tatanan apa tadi? Tatanan planet-planet di luar angkasa. Tatanan planet-planet luar angkasa. Oke, tepuk tangan buat April. Oke, ada yang lain yang bisa menambahkan barangkali apa yang disebut tata surya? Planet-planet yang berputar di polosi, betul nggak? Betul juga ya. Ada lagi? Fatan, Mubina, gimana? Ya. Oke, kalau begitu Bapak ingatkan kembali bahwa yang dikatakan tata surya itu adalah apa ya? Kembali dulu balik. Benda langit, ya, benda langit yang ada satu bintang yaitu matahari dan objek-objek lain yang berputar mengelilingi matahari itu disebut tata surya. Jadi tata surya itu adalah benda-benda langit yang terdapat satu bintang dan dikelilingi oleh planet-planet atau objek-objek atau benda-benda langit lain. Masih ingat planet di planet kita, tata surya kita ada berapa? Ada berapa? 9. Ada 9 atau 8? 8. Oke, satu planet apa? Merkurius. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Kenapa? Ya, waktu zaman dulu planet itu ada 9, yaitu yang terakhir yang 9 itu adalah Pluto. Kenapa Pluto?
kita tidak dimasukkan lagi ke dalam tata surya? Karena tidak memenuhi syarat sebagai planet, terlalu kecil ya. Terus lagi apa namanya, orbitnya juga tidak beraturan dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 2006 bulan Desember para ilmuwan memutuskan bahwa Pluto itu tidak lagi dimasukkan ke dalam anggota tata surya atau ke dalam planet. Nah ya, sudah ingat ya sekarang ya bahwa apa tadi itu tata surya? Tata surya itu adalah benda-benda langit ya yang ada satu bintang dan dikelilingi oleh beberapa planet yang mengelilinginya. Sederhananya seperti itu. Nah, dari 8 planet tersebut ada tadi ya apa namanya, satu planet yang kita tinggali, yaitu planet apa? Bumi. Ya, planet Bumi. Bumi ini adalah salah satu planet dari 8 planet yang ada. Ya, Bumi. Nah, setiap planet ini pastinya memiliki satelit. Setiap planet memiliki satelit. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Nah, contohnya Bumi. Bumi memiliki satelit kah? Ya. Nah, satelit itu terbagi dua juga ya. Ada satelit alami, ada satelit dua. Satelit alami yang dimiliki Bumi ada berapa? Satu. Apa itu namanya? Bulan. Bulan ini berarti adalah satelitnya Bumi. Ya. Jadi matahari, Bumi dan bulan. Gitu ya. Matahari, Bumi dan bulan. Matahari sebagai pusat tata surya. Bumi adalah salah satu planet yang ada di alam semesta ini, dan bulan adalah sebagai satelitnya Bumi. Apakah semuanya bergerak? Bergerak semuanya enggak? Ya. Apa yang enggak bergerak? Matahari. Apa yang bergerak? Bumi dan bulan. Gerakan Bumi apa sih? Apanya yang dinamakannya? Orbit. Orbit adalah jalannya Bumi, ya. Bumi berjalan atau berputar disebut apa namanya, orbit namanya. Lintasannya itu disebut orbit. Tapi kalau Bumi berputar itu adanya rotasi. Apa yang disebut dengan rotasi adalah Bumi berputar pada poros. Nah, ada lagi yang kedua, gerakannya itu adalah revolusi, yaitu Bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, ya pada siang hari ini atau pada pagi ini kita akan mempelajari apa itu Bumi, bulan dan matahari ya. Bumi, matahari dan bulan. Nah, Bumi, matahari dan bulan. Kalian pernah dengar yang istilah apa namanya, fenomena alam yang disebut dengan gerhana? Gerhana ya. Pernah gerhana ya? Pernah dengar? Ada berapa macam gerhana? Dua. Gerhana apa? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi pada siang hari atau malam hari? Siang hari. Ya, kalau berarti gerhana bulan berarti pada malam hari. Nah, kalian sudah tahu atau barangkali kalian pernah membaca buku dan sebagainya. Bagaimana itu terjadinya gerhana matahari? Ada yang tahu? Terjadi ketika matahari, bulan dan bumi ada di satu garis lurus. Kata April tadi, gerhana matahari itu terjadi apabila matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Oke, kalau begitu ya kita lebih lanjut lagi. Mari kita saksikan dulu apa namanya tayangan video berikut yang menerangkan tentang bagaimana terjadinya gerhana matahari. Ya. Tapi sebelum Bapak memulai videonya, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan
apa sih tujuan belajar kita hari ini? Ya. Jadi kita belajar itu pasti ada tujuan. Nah, tujuan hari ini kita belajar. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati gambar yang nanti akan kita ikuti ya. Melalui kegiatan mengamati gambar dan video gerhana matahari, siswa dapat menjelaskan gerhana matahari dan macam-macam gerhana matahari dengan jelas. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita setelah belajar harus bisa menjelaskan melalui pengamatan ini. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks tentang gerhana matahari, siswa dapat menentukan persamaan dan perbedaan macam-macam gerhana matahari yang dengan baik. Jadi setelah kita membaca teks, ternyata ada persamaan dan perbedaan gerhana matahari ya dengan baik. Yang ketiga, melalui praktek. Nanti kita akan praktek ya. Melalui praktek membuat model gerhana matahari sederhana, siswa dapat memahami karya berupa model gerhana matahari dengan baik dan dapat dipresentasikan. Jadi nanti ya ketika kita sudah mempraktekannya, nanti kita dipresentasikan per kelompoknya nanti ya. Dan yang keempat adalah melalui kegiatan menulis sebuah informasi tentang pengertian dan jenis-jenis gerhana matahari, siswa dapat mengembangkan informasi tersebut menjadi sebuah buklet. Buklet itu seperti seperti kolom ya, kolom yang isinya informasi gitu. Buklet ya. Tentang pengertian, apa isinya? Pengertian. Jenis pengertian apa? Pengertian gerhana matahari ditulis nanti ya. Terus lagi jenis-jenis gerhana matahari apa saja nanti ya, setelah kita menyimak kalau bisa jawab pastinya. Terus yang selanjutnya apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Jadi ketika gerhana matahari apa yang tidak boleh kita lakukan ya. Dan alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk simulasi gerhana matahari. Nah itu nanti untuk simulasi gerhana matahari bisa melakukan manusia ya, atau siswa kita sendiri bisa menggunakan juga dengan A dengan A. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, maka silakan sekarang kita simak video berikut ya. Diperhatikan. Sambil dicatat yang penting boleh ya. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari sebahagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari.
Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan. Ya, itu adalah cuplikan pembelajaran kita. Ya, lebih jelasnya boleh kalian buka halaman 94 ya. Halaman 94. Di situ ada terdapat mengenai perubahan gerhana tadi. Ya. Baik. Sebelum dimasuk kelompok ya. Bapak mau bertanya dulu dari tayangan yang tadi ya, apa yang kalian anggap ya, atau kalian pahami? Yang pertama pertanyaan Bapak, kapan gerhana matahari terjadi? Pada siang hari. Bagaimana terjadi gerhana matahari? Ketika matahari bulan dan bumi bersejajar ya, atau berada pada satu garis lurus. Jadi yang terjadinya gerhana matahari itu apabila posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, itu gerhananya. Ya. Terus yang kedua ini ada berapa macam? Ya, ada berapa macam? Tiga. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Pintar banget ya. Nah, lalu tadi juga ya dijelaskan di situ, ketika kita sedang mengalami gerhana matahari, apa yang dilarang oleh kita? Tidak boleh melihat langsung cahaya matahari karena mengakibatkan ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memakai kacamata. Ya, jadi alternatifnya kalau kita pengen tetap melihat kejadian gerhana matahari, maka kita bisa menggunakan kacamata atau salah ya, punya pelindung mata supaya mata kita tidak terkena radiasi yang mengakibatkan kebutaan. Baik ya, untuk selanjutnya kita kemarin sudah Bapak bentuk kelompoknya ya. Kemarin itu kelompoknya 3 kelompok ya. Silakan yang sudah dibentuk kemarin bergabung dengan kelompoknya masing-masing, tapi tidak terburu-buru ya, bukunya ditutup dulu. Untuk kelompok 1 ada di sebelah sana ya, untuk kelompok 2 ada di tengah, dan kelompok 3 ada di samping kiri ya. Silakan. Nah, maju dulu, jangan langsung masuk ini, maju dulu, jadi yang lain bisa bisa masuk ini, masuk bangkunya masing-masing. Yo, kelompok 3 di sini. Kelompok 3 mana? Yang udah di kelompok 3 berarti nggak usah pindah ya. Kelompok 1 ada di sebelah sana. Kelompok 2 di sini. Nah, bentar. Tiara. Coba ya. Ada di mana? Oh iya. Makaulah.
Sepit ya. Kalau sepit agak geser ke sana tuh. Apa namanya? Mundur. Mundur, agak mundur terus lebih lebar lagi. Gak apa-apa. Terus mundur. Mejanya tarik. Nah, terus karena ini sepit. Terus. Tarik terus, tarik. Nah, ada berpisah juga nggak apa-apa ya. Ini bisa fungsinya kurang. Ini ada yang apa? Iya. Coba geser dari laki-laki nih, tiga. Kamu tiga. Ya, geser dari sini. Nah, ini tiga. Sini. Ini nggak boleh di sini. Oh, geser lagi sedikit. Apa? Karena satu belum. Coba. Kamu geser. Nah, kamu geser sini, nah, itu. Terus kamu masuk Oke, yang kelompok 2 udah siap ya? Ya, kelompok 3 udah siap, iya. Kelompok 1 iya. Nah, ini Bapak akan memberikan lembar kerja ya, yang nanti akan diisi secara individu ya, mau bagikan. Tapi nanti ya di apa namanya, nunggu instruksi dari Bapak kapan ini diisi ya. Terus sudah cukup? Tuh. Ya. Terus digeser sama teman-teman. Yuk, terus. Jangan sampai ada yang tidak pergi ya. Masih kurang? Berapa lagi? Ya. Udah. Oke. Ya. Simpan dulu aja ya, jangan dulu ditulis. Nanti Bapak kasih informasi kapan diisi. Udah? Belum? Satu lagi. Cukup? Udah semuanya? Udah kebagian semuanya ya? Oke. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, seperti yang sudah Bapak instruksikan tadi ya, tadi yang RTK yang kalian pegang ya, yang harus dikerjakan, di situ ada beberapa pertanyaan ya.
Pertanyaannya yang pertama adalah kapan gerhana matahari terjadi? Terus yang kedua, kapan? Apa yang menyebabkan gerhana matahari terjadinya gerhana matahari? Yang ketiga adalah apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan perubahan dan perbedaannya. Ada nggak? Ada ya? Oke. Karena tadi kita sudah menyimak video tentang gerhana matahari, ya silakan diisi terlebih dahulu jawaban tersebut. Baik, kalau masih bingung, ya alangkah baiknya kita dipraktekkan yang tadi kita tayangkan, kita praktekkan ya. Nanti Bapak minta setiap kelompok perwakilannya atau satu kelompok yang maju perwakilannya sekitar 3 orang ya, untuk mempraktekkan bagaimana terjadinya gerhana matahari. Di sini ada globe, ada bola ya, dan juga ada senter ya. Langkah-langkahnya di halaman 96 kalau tidak salah ya. Nah ini halaman 96 ya, kita praktekkan kegiatan A. Alat dan bahannya adalah senter. Senternya A, ada senter. Bola plastik kecil atau bola tenis. Ini ada bola tenisnya ya. Lalu yang ketiga adalah bola besar atau globe. Nah ini gambaran bumi ya, globe. Nah. Lalu kegiatannya, ya langkah-langkah kegiatannya simak dulu ya, supaya nanti kalian ketika mempraktekkan kamu paham. Kegiatan yang pertama adalah membagi tanggung jawab dalam kelompok kalian. Nanti jadi kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 ya, mencoba ke depan untuk mempraktekkan ya, gitu. Jadi, nah sebelumnya kamu harus memberikan tanggung jawab, tugas ya, tugas dan tanggung jawab kepada teman sekelompoknya ya. 1 orang nanti yang memegang senter. Siapa yang memegang senter ya, tentukan oleh kalian. Lalu yang kedua, 1 orang memegang bola basket, bola kasti. Bukan bola basket kemudian, bola kasti. Kalau bola basket besaran ya. Nah, 1 orang lagi memegang bola plastik besar atau globe ya, itu. Dan 1 orang lagi memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter ya. Jadi ini orang pegang nih, nanti kalau kata yang memberikan instruksi nyalakan nih, nyala ya, nyalakan berarti nyala ya. Kalau matikan berarti mati ya, seperti itu. Nanti siapa kamu tentukan sendiri ya di kelompoknya. Tadi yang pertama siapa yang memegang senter, yang kedua siapa yang memegang bola plastik kecil ya, yang ketiga siapa yang memegang bola plastik besar atau globe ya, dan yang 1 orang lagi memberikan instruksi ya untuk menyalakan atau mematikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter nih yang harus diperhatikan, bahwa kedudukan senter bola kecil dan bola besar mengikuti garis lurus, jadi nggak boleh bengkok ya, seperti itu. Lalu yang 1 orang lagi mengamati dan mencatat. Jadi ada berapa orang tuh berarti? 1 orang, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 orang berarti nih. 1 orang ini mengamati dan mencatat. Ketika misalkan ya, nih perhatikan, ketika ini senter dinyalakan ya dan lurus ke itu, apa yang kelihatan di sini catat ya, gitu. Jadi dicatat apa hasilnya. Nah, adapun kegiatannya seperti ini. Buat posisi seperti pada gambar. Di sini ada gambarnya ya. Posisi 1 orang yang sedang memegang,
memegang center, yang memegang bola kecil dan juga yang memegang bola besar. Bisa dipahami? Bisa, ya. Berarti yang ini kita singkirkan dulu. Boleh ada yang bisa bantu geserin dulu? Perempuan tangguh. Begini. Coba di kelompok 1 sudah siap? 5 orang siap ke depan 5. Tadi yang ke depan 5, yang 1 orang bawa tulisan. Ya, bawa catatan. Ya. Ya. Yuk, maju dulu 5 orang. Ya, 5 aja 5. Ya. Orang. Siapa yang megang center? Siapa yang megang bola kecil? Siapa yang megang bola besar? Yo. Biar pakai bola kecil. Ya. Nah, lihat di gambar ya. Coba yang pegang center ada di sini, di sebelah sini. Nah, oke. Yang bola nih seperti ini. Yang bola kecil itu, ya. Ya, nah gitu lah tengah-tengah. Oke. Nah, berarti delta di sebelah sana. Lurus belum? Nah, jangan terlalu jauh juga karena centernya kecil nih. Nah, sudah tak gitu ya. Itu sih gimana? Apa mau digelapin dulu? Biar ini ya, kita gelap-gelapan. Nah, lebih terlihat? Lebih terlihat kan? Jadi Pirondang jangan membelakangi temennya biar yang lain bisa melihat. Jadi sebelah sini, Pirondang sebelah sini. Nah, kan kelihatan tuh. Ya. Oke. Nah, siapa yang memberikan instruksi? Oh. Ya, berarti ya. Nih, jadi yang tadi 1 orang yang bertugas untuk menginstruksikan nyala dan mematikan, berarti Arkan, ya. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruangan gelap. Perhatikan udah ya. Nah. Perhatikan posisi bulan. Mana bulan? Nah ini bulan ya. Ceritanya berarti bola apa namanya? Bola kasti ya, atau bola tenis itu adalah bulan. Dan itu adalah bumi ya. Ini center adalah matahari. Oke. Nah, yang satu mencatat, coba apa namanya, kasih instruksi nyalakan. Nah, ketika menyala bagaimana tuh? Apa yang terjadi? Nyalain lagi. Nyalain. Nah, gitu. Oh. Ya. Boleh didiskusikan dulu apa itu ya? Yang terjadi apa? Jangan gerak, diam aja. Sudah dapat? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Oke. Kelompok berikutnya, kelompok 2. Sudah menentukan orangnya? Sudah. Lakukan seperti yang dilakukan oleh kelompok tadi ya. Oke.
Sok, siap. Kalau sudah siap, silakan. Siapa yang megang bola gede, bola besar ya, yang megang bola kecil, yang megang senter, dan juga yang memberikan instruksi. Yang menulis, mencatat, mengamati juga harusnya. Ya, nanti kan di sini nih, ini kalau buka apa? Di sini ada, anggap ini adalah bumi, ini adalah bulan, ya, ini bulan dan ini adalah matahari. Nah, ketika matahari, cahaya matahari, ya, yang lurus ke bumi terhalang oleh ini, apa yang terjadi di sini? Gitu ya. Oke. Kenji, ayo. Yo, nyalain. Sudah belum? Disuruh catat dulu. Ya. Jadi aura yang nyata. Sama dia. Jadi ketika cahaya matahari ini terhalang oleh bumi, terhalang oleh bulan, maka yang akan terjadi di bumi terjadi apa? Ya. Gerhana matahari terjadi karena Jangan maksud nanti ditulis dulu. Iya. Ya. Jadi udah dapat? Coba dikomunikasikan dulu dengan yang lain, supaya sama informasinya. Ya. Coba tanya ke ya, Pak. Ya. Sudah? Sudah? Kalau sudah, disimpan lagi. Nanti kelompok 3 mau mencoba juga? Mau mencoba juga? Mau nggak? Kalau mau silakan pagi. Ya. Udah nanti ditunjukkan di kelompok 5. Nah, tadi yang yang sudah depan, kelompok 1, kelompok 2 berbagi informasi kepada teman-teman ya, bahwa tadi itu begini kejadiannya, gitu ya, disamakan dengan atau disesuaikan dengan panduannya. Ayo, silakan. Coba nyalakan. Nah, ya. Kores ya. Kores bisa nyatat. Nah, coba lihat sama kalian ya. Ini apa tadi? Ini center ini sebagai matahari. Ya, ini sebagai bulan dan itu sebagai bumi. Ya. Tadi di di buku dijelaskan dan di YouTube juga sudah dijelaskan bahwa gerhana matahari itu terjadi apabila matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, di mana cahaya matahari yang nyampe ke bumi terhalang oleh bulan, ya, gitu. Nah ini ya. Nah, kelihatan kan? Nah, sudah dicatat hasilnya apa?
Oke, ya, hasilnya sudah dicatat. Oke, mau dikomunikasikan dulu dengan teman-temannya bahwa catatan kamu seperti apa hasilnya? Udah Pak, udah sepakat nih ya? Udah, oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Itu percobaan 1 ya, silakan duduk ya, yang sudah silakan duduk. Nah, tadi percobaan 1 kita coba minta bantuan lagi. Siapa ya? Angkat yang dekat aja, iya, angkat lagi dia, kita angkat ya, biar kelihatan semua. Nah, udah cukup. Oke, kita silakan. Nah, kalau tadi adalah praktek per kelompok, bisa dipahami semua, bisa mendapatkan informasi dari praktek tadi bisa? Bisa ya. Nah, sekarang coba buktikan lagi dengan kegiatan yang kedua ya. Ayo, siapa yang mau nyoba? Ke depan, megang senter. Siapa? Dia. Oh, Arkan silakan maju, bagus ya. Arkan mau mencoba ya. Buka, sebelah sini. Bukan ya. Nah, adapun praktek yang kedua, kegiatan yang kedua, Bapak menyediakan yang pertama adalah alat penggantung bola kasti, yang kedua globe, yang ketiga adalah senter, ya. Gitu. Ini namanya dudukan bola, ya. Langkah kegiatannya adalah yang pertama, letakkan globe atau bola besar di atas meja, udah, ya. Yang kedua, ikatlah bola, udah, ya. Ikatlah bola tenis dengan tali, kemudian gantungkan pada dudukan bola. Di sini sudah, ya. Terus yang ketiga, nyalakan senter. Nah ini, letakkan bola tenis di depan globe, di sini, benar ya. Ini depannya. Lalu yang selanjutnya adalah coba nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola tenis hingga menembus membentuk garis lurus. Dicoba. Nah, lurus kan? Ya. Oke. Lalu amati dan catatlah apa yang kamu lihat. Bukunya mana bukunya? Lupa. Buku Arkan coba. Buku Arkan sama ya. Oke, nih. Ya. Jadi apa yang ditemukan Arkan silakan ditulis di sini. Nah, maksudnya begini, ya. Tadi kan sudah sebenarnya ini dua hal yang sama sebenarnya, yaitu membuktikan tentang gerhana matahari, ya. Nah, kalau tadi menggunakan orang, kalau ini sekarang menggunakan gantungan. Sudah jelas lagi kan? Ya. Nah, menurut Arkan nih, ya, menurut Arkan nih, ketika cahaya matahari, ya, yang menuju ke bumi, lalu terhalang oleh bulan, maka terjadi apa? Berarti begini, ya, ketika cahaya matahari yang akan menuju bumi terhalang oleh bulan, maka terjadi gerhana matahari. Silakan.
Ayo siapa lagi? Kelompok 2 ada yang mau mencoba? Ya, ya. Ya, ya. Semuanya tinggal membandingkan aja, ya, dengan yang tadi. Ya, coba aja. Ini pulpen. Dah. Tadi pulpen siapa nih? Coba, mulai. Nah, arahkan lurus, jangan dekat-dekat. Nah, terus ke bawah. Nah, ya kan? Ini membentuk garis lurus, ya. Nah, apa yang terjadi? Bagian bumi ini ada nggak yang tidak terkena cahaya matahari? Ada. Berarti bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari ini mengalami apa? Ya, paham? Dicatat. Ya, saya catat. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Tidak ada? Ada enggak? Kalau ada silakan. Ya. Hasna kok. Hasna, mau nyoba? Mau nyoba enggak? Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau coba selain yang tadi? Kelompok 3 nih, kenapa? Ya, tuh, Mikael. Sudah. Ya. Oke, Mikael. Silakan. Bawa bukunya ya, sekalian dicatat. Coba yang tadi apa seperti yang ya? Apa yang kamu lihat? Di sini kejadiannya apa? Cahaya matahari yang apa? Menuju bumi, terhalang oleh bulan. Maka terjadi gerhana matahari. Ya silakan ditulis. Oke, terima kasih Michael ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, setelah kita melaksanakan praktek ya, bagaimana terjadinya gerhana matahari, silakan kalian tulis apa namanya hasil daripada pengamatan tadi ya. Pengamatan tadi sudah ditulis? Sudah. Kelompok 2 sudah ditulis? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kalau begitu Bapak mau nanya dari kelompok yang pertama. Ya, kelompok pertama. Setelah kalian melakukan penelitian seperti apa yang kalian hasilkan? Silakan, siapa ambil? Berdiri apa ya? Ke depan, silakan ke depan, di depan nanti yang lain mencatat juga apakah ada kesamaan atau perbedaan ya. Takutnya nanti barangkali kalian mendapatkan sesuatu yang berbeda, tidak masalah ya. Nggak masalah, no problem. Nggak masalah, berbeda itu indah ya. Jadi kita harus banyak memelihara keindahan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang berbeda, tunjukkan acungan tangan ya, sanggah, atau misalkan kamu boleh berpendapat ya, karena ini adalah merupakan hasil penelitian masing-masing ya. Boleh jadi satu sama lain itu berbeda, tapi bisa juga sama. Silakan coba ambil hasilnya tadi apa? Sebagian ada sinar matahari yang berada di ini dari bumi karena bulan. Ada juga bagian bumi yang kegelapan. Ada juga bola tenis lebih dekat ke bola besar atau bobber yang menyebabkan piringan bulan terlihat lebih kecil daripada piringan matahari yang menyebabkan gerhana matahari kecil. Ya. Karena terhalang bulan ke dalam bumi yang tadinya terang menjadi gelap. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan buat Amri. Kelompok 1.
Ya. Sekarang kelompok 2 silakan dipresentasikan. Hasil dari pengamatan globe sebagai ini, center sebagai matahari, bola tenis sebagai bulan. Jadi ketika globe menjadi bola tenis dan bola tenis sejajar, lalu center dinyalakan sebagai matahari, yang terjadi adalah gerhana matahari. Gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi sejajar atau berada di garis lurus. Gerhana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Titia. Sekarang kelompok 3, silakan. Ada yang mau ke depan? Ada? Oke. Silakan dipresentasikan. Kedua bukan berada di antara bumi dan matahari, dan sebagai bentuk menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhadap oleh bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis. Iya, tepuk tangan. Ya. Baiklah, ya. Penelitian kita tentang gerhana matahari melalui benda-benda seperti globe, bola tenis, dan juga center sudah kita laksanakan, sehingga kita bisa dapat menyimpulkan, ya. Apa kesimpulannya? Kita simpulkan bahwa gerhana matahari itu terjadi apabila berada pada garis lurus, di mana bulan berada pada apa? Bulan berada di antara matahari dan bumi, maka disebut dengan gerhana matahari. Ya. Oke. Terus yang kedua, gerhana matahari itu dibedakan menjadi ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama apa? Matahari total. Nah, yang kedua gerhana matahari. Yang ketiga gerhana matahari cincin. Ya. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan atau apa yang tidak boleh kita lakukan ketika terjadi gerhana matahari? Jadi yang tidak boleh kita lakukan ketika gerhana matahari itu adalah tidak boleh melihat matahari dengan baca telan atau tidak memakai kacamata. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa tetap melihat gerhana? Yaitu dengan menggunakan mata atau kacamata. Ya. Nah, silakan kesimpulan tadi kamu tulis, ya. Nanti disampaikan ke orang tua. Tanya, orang tua kita pernah nggak mengalami gerhana matahari? Ya, pernah nggak tuh? Tanya sama kita, ya. Tanya sama kita kepada ibu, bapak, apakah bapak atau ayah atau ibu pernah mengalami fenomena alam gerhana matahari? Ya, nanti tanya. Lalu pengalaman apa? Ya, pengalaman apa yang orang tua kita lakukan atau dapat, ya, atau menemukan pengalaman dari kejadian gerhana matahari tadi? Siap ya, siap ya. Nah, nanti besok, ya, setelah kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya, apa yang disampaikan oleh orang tua kita tentang gerhana matahari, kita komunikasikan lagi dengan teman yang lain. Barangkali banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika gerhana matahari. Pastinya berbeda, tapi juga ada yang sama, ya. Orang tua Arkan misalkan, waktu itu dengan sengaja keluar gerhana matahari, ternyata benar bahwa cahaya matahari ketika gerhana itu ternyata radiasinya sangat tinggi, sehingga membuat mata kita menjadi sakit. Bahkan mungkin
bisa mengakibatkan kebutaan. Ya, dan mungkin ada lagi yang lainnya, katanya gitu ya, apa namanya, tutup jendela lah, apalah, pokoknya orang-orang jadi pada diam di rumah dan sebagainya. Itu kan pengalaman-pengalaman yang biasanya dilakukan atau dilalui oleh orang tua kita. Sama enggak dengan kita? Ya, karena kita ini apa namanya, pernah mengalami atau tidak kan? Ya, pernah mengalami nggak? Pernah ya? Oh, gerhana matahari, kecuali gerhana bulan. Kalau gerhana bulan itu boleh dilihat langsung, ya boleh, itu tidak merusak mata, bahkan jadi indah. Makanya banyak tuh ketika gerhana bulan, ya kan terjadinya di malam hari, itu banyak tuh dijadikan status, ya dijadikan pokoknya apalah, ya. Ya, baik, untuk hari ini dicukupkan, ya dicukupkan sampai di sini. Tadi yang apa, kertas kerja yang sudah Bapak bagikan dikumpulkan kembali lewat kelompoknya masing-masing. Jadi satu kelompok satu orang, ya. Jadi tidak ini dikumpulkan kembali. Ya, terima kasih. Kelompok satu sudah? Kelompok satu? Terima kasih. Kelompok tiga sudah? Terima kasih. Silakan buku tulisnya, buku paketnya dan semuanya dimasukkan ke dalam tas, ya. Bapak mengucapkan terima kasih. Tapi Bapak mau nanya dulu nih, apakah hari ini belajarnya menyenangkan? Kalau memang kalian senang, tentunya kalian pasti mendapatkan ilmu. Apa pengetahuan apa yang hari ini kalian dapatkan? Terjadinya gerhana matahari. Tepuk tangan buat kita. Untuk menutup pembelajaran ini, silakan siapa lagi yang mau memimpin doa? Ya Kak, ajar saya lagi. Siap memimpin doa? Ayo, kalau gitu ketua kelas. Ya udah, kau taruh deh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Sudah ya, Bapak kita sudah, Bapak mengingatkan kembali jaga kesehatan, ya, sampai kita
apa namanya ceroboh, dan apalagi bulan puasa nih. Ya, berpuasa, kamu buka puasa, jangan makan makanan yang sembarangan. Ya, oke. Selamat apa namanya pulang rumah, ya, hati-hati. Ya, untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau nambahin sedikit, terima kasih atas kerjasamanya kepada kelas 63 pada Pak Husni. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menjadi kebaikan ya kita semua ya. Terima kasih kelasnya tadi sudah Bapak observasi. Mudah-mudahan kita bisa khususnya di kelas 63 bisa menjalankan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk mencari minat dan bakat kalian. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dandi dan Pak siapa tadi? Pak Husni Pak. Pak Husni. Baik Pak Dandi, Pak Husni hari ini akan berbagi praktik yaitu pasca observasi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Husni sudah mau membantu Pak Dandi selaku calon guru penggerak angkatan 7 ya Pak Husni ya. Terima kasih sudah mau menjadi berbagi kegiatan praktik hari ini. Insya Allah nanti akan dilaksanakan ada kegiatan pasca observasi setelah Pak Dandi mengobservasi kelasnya Pak Husni ya Pak. Ya. Nah, baik ini berhubungan dengan kegiatan PI 5 tugasnya. Baik Pak Dandi, silakan dimulai saja untuk pasca observasinya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Ghafur, SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bekasi. Kepada yang terhormat rekan sejawat saya, yaitu Bapak Husni SPD, guru kelas 63, yang saya sudah melakukan supervisi akademik terhadap beliau. Nah, dalam tahapan supervisi akademik ini, kemarin kita berdua sudah melakukan tahapan yaitu di pra-observasi dan observasi, di mana saya melakukan tahapan-tahapan berikut kepada kelas beliau dan cara mengajar beliau, yaitu yang terakhir kita diobservasi di kelas beliau. Nah, sekarang untuk tahapan terakhir kita akan melakukan tahapan pasca observasi, di mana ini adalah kelanjutan dari observasi di kelas Pak Husni yang kemarin. Sebelumnya Pak Husni, terima kasih sudah membantu saya dalam tugas aksi nyata modul 2.3 ini, yaitu supervisi akademik. Di dalam tugas ini saya untuk yang terakhir pasca observasi saya akan menanyakan beberapa hal tentang observasi di kelas kita yang kemarin kita lakukan Pak Husni. Jadi semoga Pak Husni bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya berikut. Kita langsung aja ya Pak Husni ya. Oke. Yang pertama Pak Husni, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas yang seperti kita lakukan kemarin Bapak? Oke, Pak Dandi, terima kasih. Ya, tentunya kita merasa sangat senang sekali karena dengan adanya observasi di kelas kami, sehingga saya secara pribadi mencoba untuk melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi ya, dan ternyata dengan metode seperti itu ya kita bisa
mengetahui di minat dan bakat siswa yang kita pelajari. Oke. Senang ya Pak ya, karena telah mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu selanjutnya Bapak, apakah pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya sudah sesuai. Sudah sesuai. Ya. Oke. Apakah ada kekurangan atau kendala dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin Pak? Ya, tentunya pasti ada. Ada kekurangan seperti apa? Seperti tentang pemahaman tahapan-tahapan belajar. Tahapan. Ya, bagaimana itu siswa memposisikan ketika belajar gitu. Itu apa namanya? Belum paham dengan baik gitu. Belum paham. Iya, itu aja. Oke. Berarti kendalanya siswa itu belum paham bagaimana sebenarnya diferensiasi itu apa, gitu ya Pak ya? Iya. Nah, terus untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, bagaimana minat dari anak-anak tersebut, Bapak? Minat. Untuk minat, alhamdulillah, ketika ketika kita mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, sangat ada perubahan yang sangat signifikan dengan pembelajaran sebelumnya. Mereka antusias dan mereka ingin belajar seperti itu. Lebih antusias ya Pak, karena di sini kita kan mencari minat dan bakatnya ya. Betul. Terus selanjutnya Bapak, kira-kira nih untuk rencana tindak lanjut pembelajaran berdiferensiasi berikutnya, apakah ada rencana tindak lanjut dalam mendalami pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya tentunya ada ya Pak ya. Apakah tindak lanjut ya? Ya, tindak lanjutnya. Tentunya ini akan saya tindak lanjuti, yaitu akan dilakukan secara kontinu ke depannya. Oke. Ya. Berarti Bapak akan melanjutkan mulai dari kemarin mungkin ya, belajar berdiferensiasi ini untuk para siswa, begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Terus yang terakhir Bapak, bagaimana tanggapan Pak Husni terhadap kegiatan supervisi yang telah kita lakukan dari mulai pra-observasi, lalu kita melakukan observasi di kelas, dan selanjutnya sekarang pasca observasi ini Pak? Ya, saya sangat senang dengan kegiatan supervisi kemarin. Ya, kenapa? Karena saya juga merasa terbantu, ya, mendapatkan informasi yang baik, sehingga kita juga ada peningkatan ya dalam segi pembelajaran, nggak monoton, gitu ya. Di mana sekarang lebih lebih variasi, lebih variatif, di mana kita bisa menggali minat bakat anak itu dengan benar, gitu, sehingga anak itu benar-benar belajar dengan dunia sendiri, gitu. Artinya dengan minatnya sendiri, gitu. Artinya tidak mengikuti apa yang dikatakan atau sentral, ya, artinya bagaimana guru gitu. Justru kita mengikuti apa sebenarnya yang mau dipelajari oleh anak. Benar-benar kita mencari pembelajaran yang tepat sesuai minat dan bakat. Bisa dibilang seperti berpihak pada murid pembelajaran ya, student center gitu ya Pak ya. Jadi aktivitas ini sangat berpihak pada murid. Oke, terima kasih Pak Husni. Alhamdulillah untuk pasca observasi semua pertanyaan sudah dijawab. Insya Allah mudah-mudahan pasca observasi ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua ya. Saya tutup. Sekian dari saya untuk melakukan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari mulai pra-observasi, observasi, dan lalu selanjutnya ini pasca observasi bisa menjadi pembelajaran yang baik dan praktik baik bagi guru-guru di Indonesia. Maju terus guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Gofur. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Dandi, Pak Husni. Alhamdulillah baru saja dilaksanakan pasca observasi bagaimana Pak Dandi selaku calon guru penggerak mengcoaching atau sebagai fasilitator ya
sebagai pasif. Sebagai kemarin pada saat mengobservasi kegiatan belajar Pak Husni ya. Kemarin temanya apa ya Pak Husni? Kalau saya boleh tahu. Apaan, Pak? Hampir sama dengan itu apa? Bumi, bulan dan matahari. Oh, sama. Berarti Pak Husni juga ngajar kelas 6 ya berarti ya? Oh gitu. Baik. Terima kasih Pak Husni sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu Pak Dandi untuk tugasnya di PI 5 ini. Terima kasih juga Pak Dandi sudah dengan cepat, dengan baik menjalankan tugas dari untuk persiapan PI 5 ini ya. Cukup, terima kasih. Mudah-mudahan semangat selalu dan sukses selalu untuk Pak Dandi dan Pak Husni. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sekian video pasca observasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.